Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda tentu tidak asing dengan nama Dahlan Iskan, Bapak mantan Menteri BUMN. Sepertinya Bapak Dahlan Iskan saat ini ikut aliran sesat kaum muslimin. Beredar video di mana Bapak Dahlan Iskan berpidato di sebuah masjid. Kemudian di sana Bapak Dahlan Iskan ini bercerita bahwa dirinya pernah pergi ke Taiwan di daerah pantai timur, nama daerahnya Hualien. Di sana ada sebuah agama yang namanya Buddha Seci. Ya, di mana agama Buddha Seci ini tidak memperbolehkan adanya tempat ibadah, ya. Tidak boleh sembahyang, tidak boleh ibadah, tidak boleh berdoa. Pokoknya tidak boleh ibadah apapun kaum muslimin. Dan agama ini menganggap bahwasanya adanya rumah-rumah ibadah dari agama apapun, ya, itu hanyalah untuk saling bersaing, untuk banyak-banyakan tempat ibadah, megah-megahan tempat ibadah saja, ya, padahal itu adalah sumber konflik di kemudian hari. Dan agama tersebut saat ini berkembang di Indonesia kaum muslimin, ya. Dan Pak Dahlan Iskan itu adalah salah satu anggota dari gerakan agama Buddha Seci ini kaum muslimin, ya. Dan untuk lebih jelasnya kaum muslimin, kita simak dulu videonya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Tuh kaum muslimin, ya, jelas ya. Pak Dahlan Iskan menyatakan bahwasanya beliau adalah salah satu anggotanya, salah satu anggota aktivisnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya beliau ini, ya, salah satu pendukung agama Buddha Seci ini kaum muslimin. Dan ini jelas agama yang sangat aneh kaum muslimin. Dan jelas ini kesesatan yang nyata kaum muslimin, ya. Sesat-sesat agama selain Islam ini lebih sesat lagi. Katanya ini sebuah agama kaum muslimin. Kok bisa? Sebuah agama tapi nggak punya sesembahan. Bahkan nggak boleh beribadah. Ya, kalau agama lain ya pasti ada, ya, sesembahan. Ya, nggak tahu nyembah berhala. Apakah berhala itu bentuknya sapi, pohon, batu, patung, ya. Pasti ada sesembahan. Dan pasti berdoa, pasti ada ibadahnya kalau agama-agama yang lain. Ya, sementara ini agama apa ini? Nggak ada ibadah, nggak boleh berdoa, nggak ada tempat ibadahnya. Ya, aneh ini kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa.
Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi, seperti di Al-Zaitun ini. Dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kasihan kaum muslimin. Ya, Pak Dahlan Iskan yang selama ini dikenal dengan kecerdasannya, ya, dan kemudian kita tahu beliau beragama Islam, ya, di usia senjanya yang seharusnya beliau manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat, ternyata justru malah menjadi aktivis pendukung sebuah kekafiran. Bahkan ini ya mbahnya kafir kaum muslimin. Ya, kalau orang-orang kafir, ya, yang beragama selain Islam, mereka masih punya sesembahan, masih punya tempat ibadah. Hati mereka masih bergantung kepada sesuatu yang mereka katakan itu adalah Tuhan. Meskipun mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas itu adalah sebuah kekafiran. Lah ini justru malah menganggap yang nggak ada Tuhan. Karena nggak perlu ibadah, nggak perlu berdoa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kasihan kaum muslimin. Sepertinya beliau ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka mengetahui tentang kehidupan dunia ini, pinter, paham, ya. Akan tetapi terhadap kehidupan akhirat dia bodoh. Ya. Coba, seandainya Pak Dahlan Iskan ini, ya, mengilmui tentang akhirat, dia pasti tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tujuannya jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas. Ya. Kok bisa-bisanya sekarang mendukung aliran yang menganggap tidak ada Tuhan? Ini ateis kalau kami menilai kaum muslimin. Karena ya menganggap nggak ada Tuhan, nggak ada tempat ibadah, nggak perlu berdoa. Apa kalau bukan ateis? Ya. Kalau orang-orang yang beragama, mereka menganggap ada Tuhan. Mereka juga berdoa. Karena secara fitrah, ya, kalau manusia itu normal, dia pasti mengakui adanya Tuhan. Pasti. Ya. Artinya orang-orang yang menganggap tidak ada Tuhan, itu sudah keluar dari fitrah manusia. Mereka hanya zohirnya saja yang manusia. Akan tetapi fitrah mereka ini sudah keluar dari fitrah kemanusiaan. Sehingga mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan musibahnya, Pak Dahlan Iskan terang-terangan menyebutkan bahwa gerakan tersebut berkembang di Indonesia. Dan hati-hati kaum muslimin, ya, kalau kami melihat bahwasanya banyak sekali, ya, keyakinan-keyakinan yang bisa menjadi pintu masuk kepada pemahaman yang seperti ini kaum muslimin. Salah satunya adalah pemahaman yang dimiliki oleh imam besar Masjid Istiqlal yang kemarin kaum muslimin. Ya, dia mengatakan, siapapun kita, agama apapun kita,
semuanya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menganggap semua agama itu benar. Ya. Sehingga kalau semua agama benar, kan nggak mungkin kita memeluk semua agama. Akhirnya apa? Ya sudah. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya, dan kita nggak mungkin memeluk agama semuanya. Ya, yang penting kita melakukan kebaikan, sudah. Cukup. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya, apapun agama kita, ya, selagi kita berbuat kebaikan, maka pasti akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu kaum muslimin. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kita yang beragama Islam nggak boleh mengatakan bahwasanya agama Islam itu yang paling benar. Karena yang berhak menentukan agama itu benar atau salah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti penentuannya di akhirat. Kemudian dia menyertakan dalil. Nabi Muhammad SAW saja tidak merasa dirinya benar. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik, ya, yang pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, ini adalah pemahaman-pemahaman yang sesat yang bisa menjadi pintu masuk kepada agama Buddha Seci yang disebutkan oleh Pak Dahlan Iskan tadi kaum muslimin. Dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini kaum muslimin banyak pendukungnya. Banyak pendukungnya dan juga banyak diyakini oleh kaum muslimin. Ya. Semisal mereka mengatakan bahwasanya nggak apa-apa saya nggak berjilbab. Yang penting hatinya yang berjilbab. Nggak apa-apa nggak sholat. Yang penting perilakunya baik. Percuma berjilbab kalau hatinya kotor. Percuma sholat kalau perilakunya nggak baik. Dan kita lihat memang banyak yang berkeyakinan seperti itu kaum muslimin. Sehingga kita perlu berhati-hati, sehingga kita perlu belajar bagaimana beragama yang benar kaum muslimin. Dan terakhir ya kami nasihatkan kepada kaum muslimin ya untuk selalu mendekat kepada majelis ilmu. Majelis yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, membahas tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat. Ya. Jangan majelis-majelis yang ketimpringan, jangan majelis-majelis yang hanya sekedar formalitas saja untuk membaca Al-Quran. Ya. Seperti yasinan, tahlilan, acara Isra Mi'raj, perayaan Maulid dan lain sebagainya, itu kebanyakan hanya formalitas. Ketika Anda datang duduk di sana tidak mendapatkan ilmu. Akan tetapi ketika Anda datang ke majelis ilmu yang rutin, ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau 3 kali dan lain sebagainya, yang di sana membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, membahas tentang hukum-hukum Islam, maka itulah majelis yang perlu untuk Anda datangi, di mana di majelis yang seperti itulah Anda akan mengenal hukum-hukum Islam, akan mengenal syariat Islam yang benar. Dan hanya dengan mengenal syariat Islam yang benar, kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita dari bentuk-bentuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.